Renungan 10 Agustus. Ketika yang terlihat kekal dihancurkan. Ketika Yesus meninggalkan bait Allah, salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah, betapa indahnya batu." Renungan 10 Agustus. Ketika yang terlihat kekal dihancurkan. Ketika Yesus meninggalkan bait Allah, salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah, betapa indahnya batu-batu dan betapa megahnya bangunan-bangunan itu." Yesus menjawab, "Engkau melihat bangunan-bangunan yang besar ini? Semuanya akan diruntuhkan. Tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Markus pasal 13, ayat 1-2. Para murid hampir tidak dapat mempercayai perkataan itu. Bait Allah yang dibangun dan diperindah oleh Herodes merupakan salah satu bangunan paling megah pada zamannya. Batu-batunya yang besar membuatnya tampak begitu kokoh, seolah-olah tidak mungkin dihancurkan. Namun, Yesus mengetahui bahwa sesuatu yang tampak begitu kuat sekalipun dapat runtuh. Sekitar satu generasi kemudian, pada tahun 66 Masehi, pecahlah pemberontakan besar orang-orang Yahudi terhadap kekuasaan Roma. Pemberontakan ini bermula di Yudea dan meluas ke berbagai wilayah, termasuk Galilea. Jenderal Vespasianus memimpin operasi militer Romawi di Yudea. Vespasianus kemudian menjadi kaisar pada tahun 69 Masehi, sementara putranya, Titus, mengambil alih komando pasukan Romawi untuk melanjutkan perang di Yudea. Pada tahun 70 Masehi, Titus mengepung Yerusalem. Pengepungan dimulai pada musim semi, bertepatan dengan masa Paskah, ketika kota dipenuhi para peziarah. Keadaan di dalam kota semakin buruk. Berbagai kelompok Yahudi yang seharusnya bersatu menghadapi Roma justru terpecah dan bahkan saling berperang. Persediaan makanan semakin menipis. Kelaparan melanda penduduk dan penderitaan menjadi sangat parah. Yosefus menggambarkan orang-orang kehilangan makanan. Bahkan mereka yang sebelumnya hidup dalam kemewahan terpaksa mencari sisa makanan untuk bertahan hidup. Orang-orang yang berusaha melarikan diri dari Yerusalem dan kemudian ditangkap pasukan Romawi mengalami nasib mengerikan. Yosefus mencatat bahwa pada beberapa kesempatan jumlah orang yang disalibkan mencapai sekitar 500 orang dalam sehari, sehingga salib-salib memenuhi daerah di sekitar kota. Di tengah pengepungan itu, kehidupan ibadah di bait Allah akhirnya berhenti. Menurut kronologi Yosefus, pada 17 Juli tahun 70 Masehi, persembahan korban harian tidak lagi dapat dilaksanakan karena seluruh tenaga dibutuhkan untuk mempertahankan kota. Pasukan Romawi akhirnya menerobos pertahanan Yerusalem dan mencapai kompleks bait Allah. Menurut laporan Yosefus, Titus sebenarnya memerintahkan agar bait Allah tidak dibakar. Namun, dalam kekacauan pertempuran, seorang prajurit Romawi melemparkan benda yang menyala ke dalam kompleks bait Allah. Api mulai berkobar, namun tidak berhasil dihentikan. Pada 10 Agustus tahun 70 Masehi, bait Allah terbakar dan mengalami kehancuran. Menurut Yosefus, tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kehancuran bait Allah pertama oleh bangsa Babel. Perkataan Yesus yang dahulu sulit dipercaya para murid akhirnya menjadi kenyataan. Perlawanan Yahudi belum langsung berakhir. Salah satu benteng terakhir adalah Masada, yang jatuh kepada pasukan Romawi sekitar tahun 72 sampai 73 Masehi. Jadi, Masada bukan tempat dimulainya pemberontakan, melainkan salah satu tempat terakhir perlawanan. Kehancuran Yerusalem dan bait Allah menjadi titik balik besar dalam sejarah bangsa Yahudi. Tahun 70 Masehi mengakhiri bait Allah dan kedaulatan Yahudi di Yerusalem pada masa itu, tetapi bangsa Yahudi tidak lenyap. Orang-orang Yahudi terus hidup sebagai bangsa dan komunitas di berbagai tempat. Bagi kekristenan mula-mula, kehancuran Yerusalem juga sangat penting. Tradisi gereja menyatakan bahwa jemaat Kristen di Yerusalem telah meninggalkan kota sebelum kehancurannya dan mengungsi ke Pela. Tradisi ini kemudian dicatat Eusebius pada abad keempat dan menjadi bagian penting dari tradisi gereja. Peristiwa 10 Agustus tahun 70 Masehi yang begitu menentukan mengingatkan kita bahwa apa yang tampak kokoh belum tentu kekal. Bait Allah begitu megah, tetapi dalam waktu kurang dari satu generasi, kemegahan itu menjadi puing-puing. Karena itu, jangan menaruh pengharapan terakhir pada sesuatu hanya karena tampak kuat, megah,
atau tidak tergoyahkan. Bangunan dapat runtuh, kota dapat hancur, dan kekuasaan dapat berlalu. Tetapi firman Tuhan tetap. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Markus pasal 13, ayat 31. Jangan membangun hidup di atas sesuatu yang dapat runtuh. Bangunlah hidup di atas firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya.